yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dalam nama Bapa, dalam kepaman Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus, dan dalam penyertaan Roh-Nya yang kudus dari awal hingga akhir ibadah pada pagi hari ini. Tuhan kiranya dimuliakan di dalam dan melalui kita, Tuhan-Nya. Amin. Silakan kembali Bapak Ibu. Kita akan bersyukur untuk kasih Tuhan, bahwa kasih dan kemurahan meminta kepada Tuhan selalu kita. Kita akan mengangkat doa ini bersama-sama, namun sebelumnya kita angkat satu pujian. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya.
kekuatan-Mu yang membuat kami diberi kekuatan kesanggupan menjalani hidup ini dalam tiap hal yang kami hadapi. Sebab Tuhan Engkau dengan firman mengawali pelajaran tentang bahwa Engkau sanggup memakai beragam situasi beragam keadaan sebagai alat dalam tangan Tuhan dapat menjadikan kami pada kualitas iman sebagaimana yang terkait kami menurut kami menjadi anak-anak yang beranjak kepada hidup dengan kualitas orang kudus yang menjadi milik Kristus akan dapat dipakai menjadi cahaya di tengah-tengah dunia yang gelap. Terima kasih ya Tuhan, sepanjang hidup itu pengalaman-pengalaman apapun yang terjadi, Engkau memberikan kasih setia Tuhan, tak pernah melewatkan hidup kami dengan kasih setia-Mu. Demikian juga pemeliharaan yang senantiasa dirasa hidup kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kami dipelihara oleh Kalau Tuhan, kami memiliki Allah kami ditolong menyikapi hidup ini setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kami dan rasakan bukan sampai di saat ini. dalam berkat-berkat yang Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Apapun kami, bagaimanapun keberadaan kami, tetap mengasihi kami. kami meninggikan Tuhan. Terima kasih Yesus, Lepas terima itu kasih. yang lipat, Masa-masa yang sudah pertolongan-Mu Tuhan yang tak izinkan, berkesudahan Kau tetap memberkati dan menolong kami. dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Bahkan kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap tantangan, kami bersyukur untuk pergumulan, kami bersyukur untuk setiap air mata yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kami. Bahwa kami melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah memberikan sedikit pun terhadap kami Tuhan. Engkau selalu mencukupkan seluruh kebutuhan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kembali kami diberikan kesempatan untuk duduk di bawah Tuhan, memuji nama-Mu, bahkan kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan menyebarkan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Dan inilah Tuhan ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan bersorak-sorai Bapak Ibu. Kita akan memuji Tuhan karena kasih setia Tuhan yang dalam kehidupan kita. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan sambil bertepuk tangan.
kita hidup ya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang kita, yang dikandung dari Roh Kudus, yang dari Maria, yang menderita sengsara, di bawah pimpinan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana, menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan kembali. Kita akan masuk dari syafaat. Kita akan terus berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita terus berdoa untuk para pemimpin kita. Kita berdoa untuk Kota Malang. Bersyukur kalau sampai saat ini kita boleh beribadah dengan leluasa. Di masa-masa pandemi ini kita terus berdoa untuk bangsa kita, untuk kota kita. Kita juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Mungkin ada jemaat Tuhan yang bergumul dengan masalah luka-luka kehidupan mereka. Mari kita terus berdoa untuk Bapak Gembala Firman Wahyu, berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani kita, yang menolong kita bertumbuh di dalam iman. Setiap hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan, mari kita berdoa untuk mereka. Kita juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sepuh. Kita berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Kita berdoa untuk guru sekolah minggu. Kita berdoa untuk kita semua. Kita akan naikkan doa syafaat ini. Mohon kesediaan Bapak Sukamto untuk memimpin doa syafaat ini, dan kita akan mendukung di dalam doa.
selanjutnya kita akan angkat pujian Tangan Tuhan Meredam. Engkau
menjadi suatu bangunan yang indah, bangunan yang kokoh di dalam kebenaran firman-Mu, untuk hidup kami boleh lebih berkenan kepada Engkau. Kalau saat ini ya Tuhan, kami datang dengan membawa berbagai pergumulan, karena izin Tuhan kami mengalami peristiwa-peristiwa yang sebenarnya tak pernah kami bayangkan atau kami inginkan, Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan punya rencana dan rencana-Mu itu Tuhan pasti nyatakan sesuai dengan waktu-Mu. Saat ini kami berkumpul bersama-sama sambil kami memperingati sesaraan Yesus Kristus yang telah juga menderita karena kami. Biar kami memaknai itu semua sebagai tangan Tuhan yang terus membawa kami kepada kemenangan. Mari Tuhan sertai di dalam kami merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Kami percaya bahwa Roh Kudus bekerja atas kami sekalian. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Nama Tuhan. Hari ini kita masih diberi kesempatan ya, ini kesempatan lagi yang Tuhan berikan untuk kita bisa beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu dan saudara yang mengasihi Tuhan, tema kita pagi ini sekali lagi adalah hal yang membuat kita termotivasi untuk akhirnya memaknai apa sebenarnya peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Seminggu yang lalu sempat saya saksikan juga di jemaat Tuhan di desa. Ada seorang yang masih saya dampingi sampai hari ini ya, untuk tetap mempertahankan imannya. Seseorang ini pernah meletakkan iman percaya kepada Tuhan. Dalam waktu beberapa tahun dia kembali lagi dan dia minta untuk saya mendampingi. Ini adalah tahun yang kedua saya mendampingi beliau, dan beliau menyampaikan ke saya bahwa mempertahankan iman itu tidak mudah, karena saya berhadapan dengan orang-orang yang menggunakan kuasa gelap, orang-orang yang tidak seiman, yang membuli saya, yang menghina saya, dan bahkan saya di kondisi untuk tidak bisa ke gereja karena saya harus memenuhi target, memenuhi omset saya sebagai seorang sales ya. Bapak Ibu dan saudara, beliau WA saya begini seminggu yang lalu. Tolong doakan saya, Bu. Saya nggak bisa mengatasi persoalan sekarang ini. Dulu sebelum saya rajin ke gereja, omset penjualan saya sangat tinggi. Dalam sebulan saya bisa mencapai sekitar 29 sampai 30 juta. Menolong dia ya untuk menyampaikan ke pimpinan, lalu mengatur waktunya supaya minggu bisa beribadah. Ketika saya minta untuk minggu itu diberi kesempatan beribadah, justru saat itu omset saya turun drastis. Saya tidak bisa mencapai setinggi itu. Dan akhirnya saya berbenturan juga dengan orang-orang yang menggunakan kuasa gelap supaya omset produk mereka lebih tinggi daripada produk saya. Saya dibully terus, saya ditekan. Terus saya begini, lalu minta bantuan bagaimana, berdoa bagaimana. Kan panjenengan bisa berdoa juga, gitu ya. Dia bilang, ya apa caranya supaya saya ini bisa kembali seperti dulu, gitu ya. Lalu saya begini, ngobrol dengan dia sama saya. Iya ya, kadang kita ini nuntut ke Tuhan itu seperti nuntut kepada dukun. Kalau kita datang kepada dukun minta A, lalu dukunnya memberi persyaratan, ya kan? Oh, turun dengan lawan dan ini jam 12, gitu ya. Mandi kembang, ini gawe jenang abang, kayak ini persyaratannya ya. Terus, betul ya, ternyata terbukti berhasil. Nah nanti sebagai ucapan terima kasih datang lagi. Terima kasih deh, Pak Dek, kalau
sukses lalu membawa sesuatu, entah itu gula, entah itu rokok, entah apa ya. Nah terus adanya bilang, kembalinya bilang, kok petang kalau di nonkas apa meneh ya? Nggih, gitu ya. Beda apal ya, apal karena saya pernah diajak orang tua saya, mbak-mbak gitu ya. Bapak Ibu, kata kita merasa bahwa kalau sudah ke gereja kita ini sudah suci, ya kan? Kalau kita sudah ke gereja berarti apapun yang kita minta, kita ini sudah benar gitu ya, pasti Tuhan kasih. Iya Pak ya? Nah akhirnya ketika doa-doa kita ini lama tidak dijawab oleh Tuhan, mulai kita sudah mikir, benar tak Tuhan itu mengasihi saya, benar tak Tuhan itu Raja Maha Kaya yang memelihara saya, benar tak? Kenapa saya minta ini Tuhan tidak kabulkan? Mengapa saya sudah berdoa begini kok sepertinya tidak ada tanda apa-apa? Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perjalanan hidup kekristenan itu bukan masalah kita minta lalu Tuhan kasih, kita minta Tuhan kasih. Kalau Tuhan tidak mengasih berarti saya ini kurang benar. Terus nang gereja kurang benar menisan, nang gereja menisan, gitu ya. Bapak Ibu dan Saudara yang mengasihi, kebutuhan hidup manusia sekali lagi, ya. Kalau Tuhan mengatakan Tuhan hanya sekedar persoalan makan, minum dan apa yang kita pakai. Kebutuhan hidup manusia memang dia mesti butuh uang ya untuk kebutuhan hari itu, untuk menyelesaikan perkara hari itu. Namun ingat Bapak Ibu, sekalipun kita tidak berdoa, bukankah kita juga bisa makan ya, masih bisa membeli apa-apa yang kita inginkan. Tidak ke gereja, ya kita masih punya ini dan itu. Nah, inilah perjuangan seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan, seorang yang hidup di dalam kasih Tuhan. Dibimbangkan dengan persoalan-persoalan yang seperti ini seringkali menguasai kehidupan kita. Gak berdoa ya gak pokok, gak nang gereja ya gak pokok, lek nang gereja kok aku tambahkan godane gitu ya. Sekarang mari kita fokus apa sih yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita ini. Semasa kita ini memperingati penderitaan Yesus Kristus oleh karena dosa-dosa kita. Bapak Ibu, Immanuel adalah Allah yang merancangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yeremia 29 ayat 11 dan Matius 7 ayat 9 sampai 11. Bapak Ibu bisa buka ini. Dan nanti saya akan minta dibacakan. Terus terang teleponnya saya lupa saya tidak membawa kacamata. Ya usia rupanya makin merangkak dan lupanya makin meningkat. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, sambil membuka ayat ini ya, makasih Bapak Ibu, makasih supaya nanti kita bisa membukanya lebih gampang. Bapak Ibu teringat peristiwa Lea dan siapa satunya? Rahel ya, Lea dan Rahel. Saya mau bercerita seperti seorang guru sekolah minggu ya. Kalau di gereja Sidang Jumat Allah Bapak Ibu, sekolah minggu itu mulai dari bayi sampai lansia, itu ada kelas-kelas sekolah minggu ya. Nah, tapi saya tidak akan melakukan Bapak Ibu seperti anak-anak, tidak. Kelas sekolah minggu ya sekolah belajar firman Tuhan bersama-sama. Ini diawali peristiwa yang tentu saja ini merupakan apa benar ini rancangan Tuhan? Apa benar Tuhan itu mendesain seperti seorang sutradara ya yang mengatur lagu para pemain sehingga orang yang menonton itu begitu tertarik dan sampai baper-baper. Saya dan mengalami penonton hecai Bapak Ibu ya, sampai nangis-nangis dengar TV. Bapak Ibu dan Saudara, awalnya adalah dari Kejadian pasal 27. Cerita singkat, Yakub dan Esau adalah saudara kembar dari Iskak. Iskak siapa? Iskak anaknya
gitu ya, karena dia meminang seorang gadis dan gadis itu cukup cantik ya, dan juga dari kalangan orang berada gitu ya, orang yang mapan, yang bibit bobot bebeknya itu bagus gitu ya. Nah, Ribka melahirkan dua anak laki-laki kembar ya, yaitu Yakub dan Esau. Tapi kembar ini tidak sama Bapak Ibu. Yang satunya halus ya, yang satunya ini kekar berbulu, dan tentu saja dari fisiknya ini kelihatan bahwa mereka memiliki pekerjaan yang sesuai dengan mungkin fisik mereka ya. Yakub ini seorang pemburu, tukang berburu, dan Esau ya. Esau ini tinggi besar berbulu, sementara adiknya ini Yakub ya, disebut adik. Kalau orang Jawa itu yang lahir duluan katanya malah adik ya, yang lahir terakhir itu kakak, katanya begitu. Tapi yang Alkitab mencatat bahwa yang lahir duluan yaitu kakak, yang lahir di Sekor gitu ya. Nah, sementara Yakub ini orang yang anak mama gitu ya, yang suka di rumah, suka memasak ya, tidak banyak berkeliaran di luar. Bapak Ibu, memang terus terang si ibu Ribka ini lebih sayang kepada Yakub, lebih sayang ya. Nah, pada saat Ishak sudah mulai lanjut usia, matanya sudah kabur, mungkin pendengarannya juga sudah berkurang, menjelang ajal itu ya, kemudian ya orang tua memanggil anak-anaknya untuk mendapatkan doa berkat. Itu tradisi mereka. Nah, doa berkat dari sang ayah itu memang betul mempengaruhi sepanjang perjalanan hidup anak yang mendapatkan doa berkat dari sang ayah, gitu ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ini juga pelajaran penting bahwa seorang ayah itu adalah pemimpin rohani bagi istri dan anak-anak. Dan seorang ayah itu punya kewajiban untuk berdoa, menumpangkan tangan di atas kepala anak-anak mereka dan didoakan dan diberkati. Gitu ya Bapak Ibu. Tolong itu dilakukan, tolong dibudayakan. Yang sudah bapak-bapak di sini ya. Demikian pula calon bapak. Nah, ini ya. Nanti tiap kali Anda bangun tidur, Anda punya kewajiban untuk mendoakan anak-anak Anda. Tumpangkan tangan ya, dan berkatilah. Maka anak-anak Anda akan menjadi anak-anak yang hidup dalam takut akan Tuhan, karena Anda sudah menjadi teladan bagi kehidupan. Ya, jangan mari memberkati anak-anak ini. Untuk awan anaknya kita pilih. Nah, beda lagi ya. Memberkati anak-anak berarti menjadi teladan iman bagi anak-anaknya, dan anak-anak pasti dari orang-orang yang sukses. Tolong itu dibiasakan ya Bapak Ibu. Ada suaranya nggak setuju, nggak apa-apa. Ya, saya hanya melakukan firman. Kalian jahit beda, saya jahit. Enggak, namun kebiasaan itu memang perlu ya. Saya dulu melakukannya untuk dok-dokan saya itu. Ya pagi saya berkati. Kalanya dia anak ya, rodok daun ya, rodok nakal ya anak ya. Tapi kewajiban orang tua adalah mendoakan dia. Sekarang karena sudah dewasa, kalau tidur kamarnya dikunci Bapak Ibu ya, saya tidak bisa masuk kan, ya saya tempel dengan saya di pintu, saya mendoakan dia. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, ternyata inilah peristiwa yang tidak pernah dibayangkan mungkin oleh Yakub dan Esau. Karena Ribka membuat desain supaya yang mendapatkan berkat hak kesulungan adalah sang adik, bukan kita kakak. Kan Ishak sudah mulai ya, nanti anak-anakku kalian akan mendapat berkat hak kesulungan dari aku, gitu kan bapaknya bilang begitu. Nah, Ribka ibunya, nanti kamu harus
harus dandan seperti kakakmu, supaya nanti kamu yang dapat berkat hak kesulung anak. Lalu Yakub bilang, loh, iya, tubuhku ini loh kayak gini lah, kakakku kan baik kok, wedhe awake. Lalu si Ribka bilang apa ke ibunya, ke anak-anaknya, oke sudah ada kabarnya. Sudahlah, kamu dandan, yuk mau caranya. Betul Bapak Ibu, ketika sang ayah memanggil, yang datang adalah adik, ya, berat badannya, oh iya, terus Yakub pakai baju kakaknya, sing mandu keringetnya Tegalan gitu ya. Oh iya Pak, bau keringet Tegalan sama bau keringetnya dapur kan beda ya. Oh iya ini kemarin, bener tak kamu ini Esau? Wah, lalu si Ribka jawab, iya Pak, ini anakmu, Esau. Nah disitulah mulai sekarang memberkati dengan berkat hak kesulungan. Ketika Esau pulang mendapati bahwa yang diberkati duluan untuk mendapatkan hak kesulungan adalah adiknya, apa yang terjadi? Marahlah dia. Dan mulai saat itu dia menaruh dendam yang cukup dalam. Bapak Ibu, berkat hak kesulungan itu adalah merupakan wasiat, merupakan apa ya? Pusaka bagi anak sulung, karena dia nanti akan menurunkan generasi, yang generasi itulah yang akan mengangkat harkat martabat, ya. Generasi itulah yang dipercaya oleh Allah untuk melanjutkan generasi yang menyembah Allah Yahweh. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ketika desain ini kemudian berlangsung bagi mereka, perjalanan hidup mereka sudah menjadi tidak damai. Kalau saudara sudah menaruh dendam, ya, menaruh amarah, Bapak Ibu tidak mungkin kan hidup satu rumah lagi, ya kan? Karena sudah marah saja yang dilihat. Dan si Yakub juga merasa bahwa, aduh ya aku ini bersalah, tapi sudah terlanjur membuat kesalahan. Sementara ibunya si Ribka tenang-tenang saja ya. Kan aku juga punya hak untuk mengatur hidup anak-anakku. Nah, akhirnya Yakub lari, Bapak Ibu, meninggalkan rumahnya, dan di situ dia mengalami pergolakan hati. Kalau Bapak Ibu membaca kitab Kejadian pasal 27 dan seterusnya, akhirnya Yakub bertemu dengan seorang gadis di situ yang ada di sedang menimba air untuk memberi makanan ternak. Siapa dia? Dia seorang gadis yang sangat cantik, meripatnya itu belalak-belalak, ya, pipinya kemerahan, cantik sekali. Siang-siang menimba air, dan di situ ya bertemu. Ketika mulai bertanya-tanya, ya, ngobrol-ngobrol, loh Ibrahim, ya, rupanya kamu adalah misananku, ya, sepupuku. Akhirnya diajaklah, singkat cerita ya, ke rumah ayahnya, dan disitulah Laban adalah masih paman dari ya. Nah, di sini mulai ya perjalanan hidup Yakub berlanjut. Ketika Yakub meminang, siapa tadi? Rahel. Ya, Laban memberikan persyaratan, engkau harus mengakui dulu, ya, engkau menggembalakan ternak kami. Nah, nanti bagi hasil, gitu ya. Selama berapa tahun, Bapak Ibu? Ya, 4 tahun. Oh, 7. Nah, setelah mengabdi sekian tahun, tiba saatnya Yakub untuk meminta gadisnya untuk dijadikan istri, ya, menjadi pengantin. Tapi ternyata Bapak Ibu, pada saat itu ternyata yang bersanding di sebelahnya adalah Lea. Ya. Nah, ketika malam pertama dilihatnya bahwa wanita yang bersanding dengan dia bukanlah Rahel, gadis kekasihnya, ternyata adalah kakaknya, marahlah dia pada pamannya. Bapak Ibu, apa ini yang putaran apa ini? Putaran apa ini? Ya. Akhirnya dia marah kepada Laban. Loh, aku kan sudah meminang Rahel. Lalu Laban mengatakan, loh, tradisi di sini yang paling dulu adalah kakak
tidak mencintai aku. Itu ya. Kemudian melahirkan lagi anak yang kedua. Aku berdoa supaya nanti dengan anak kedua ini suamiku akan mencintai aku. Tapi kitab suci menulis lagi bahwa Lea tidak dicintai oleh suaminya. Lea terus berdoa. Dan bagaimana dengan Rahel? Rahel sampai saat itu belum juga mengandung karena apa? Tertutup rahimnya. Rahel juga melihat kakaknya sudah punya anak laki-laki dan sangat bahagia. Aku kok belum punya. Nanti aku ditinggal suamiku piye? Wah, pergumulan. Dalam pergumulan dua wanita ini kita sudah bisa membayangkan Bapak Ibu, bagaimana ketika kita berada di posisi ini, ya? Ternyata apakah ini desain Tuhan? Bapak Ibu, masih bukan hal yang mudah untuk dihadapi, ya. Pergumulan seorang istri yang tidak dicintai suami itu seperti ibaratnya ya, hidup dalam keluarga bagaikan di neraka. Gitu ya. Suami istri tarung saja ya. Tarung saja tiap-tiap hari. Saya yakin suami tidak betah di rumah ya. Istri juga begitu, melampiaskan marahnya sendiri dengan anak-anak. Anak-anak yang dipakai sasaran karena rasa mantel, marah, sedih, kecewa. Apalagi namanya juga si Rahel. Sampai hari ini aku tidak didekati dengan anak. Dia pakai cara, dia menyerahkan siapa? Bantunya. Ya, apa? Inang pengasuh ya, yang melayani dia. Mereka orang-orang yang keluarga yang berada dan mereka banyak pelayan. Si Rahel punya apanya dayang-dayang begitu kan? Sampai nih hampirilah dayang-dayangku supaya dia nanti melahirkan anak bagiku. Bapak Ibu, ini dilakukan oleh dua orang ini dan berbulan dalam rumah tangga. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan juga mendengar doa Rahel, ya. Akhirnya Rahel mengandung juga dan melahirkan, dan anak itu diberi nama siapa? Yusuf. Yusuf gitu ya. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke dalam peristiwa Yusuf. Bapak Ibu, di antara saudara-saudaranya yang banyak berapa? 10-11 ya, karena ada perempuan satu namanya Dina ya. Dari 11 saudara-saudaranya ini membenci semua dengan Yakub, tidak suka dengan Yakub, semuanya punya rasa marah dan iri terhadap Yusuf. Mengapa demikian? Karena Yakub Yusuf diperlakukan istimewa oleh bapaknya, istimewa banget. Kalau saudara-saudaranya harus bekerja gitu ya, tapi Yusuf harus di rumah dengan pakaian yang bagus, tangannya tidak boleh kena pisau, tidak boleh kena yang kasar-kasar, dimanja banget. Bapak Ibu, apakah ini rancangan Tuhan? Ketika Yusuf bermimpi, dia melihat matahari dan bintang 11 bintang dan semuanya menyembah. Dan bulir-bulir gandum yang jumlahnya 11 dan ada satu bulir yang bulir-bulir itu semua tunduk kepada satu bulir yang milik. Ini menimbulkan amarah yang besar bagi saudara-saudaranya. Tambah nemen adikku ini, apa kurang ajar adikku ini? Dan akhirnya mereka punya permufakatan jahat ya. Sang adik diajak ke padang. Dan di sanalah mereka melaksanakan rencana jahat itu. Akhirnya Yusuf dibuang ke sumur, Bapak Ibu. Dan ketika lewat para saudagar dari Mesir, dijualah Yusuf pada orang-orang dunia. Betul ya ceritanya begitu ya. Kalau salah interupsi ya. Kak Diktor Banda, lapor boleh. Nah, mereka pulang, kakak-kakak ini pulang, lalu membawa jubahnya karena diambil jubahnya semuanya ya.
betapa sedih dan hancur hati saya. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya tahu bahwa kita semua tidak pernah berpikir sejauh ini dengan cerita Yusuf. Ketika akhirnya Yusuf mengalami penderitaan setelah dia dibawa oleh orang Mesir, fitnah, gitu ya. Apa yang dia alami? Fitnah ketika dia di rumah Potifar, ya. Sang istri Potifar berusaha untuk merayu Yusuf karena Yusuf pria yang ganteng, halus, gak tahu kena seni, gitu ya. Ganteng, halus. Tertariklah si tante Potifar, Yusuf lari. Dia mengatakan, aku tidak mungkin melukai hati Tuhanku dengan perbuatan seperti ini. Kata-kata itu adalah tonggak di mana iman Yusuf begitu kokoh, Bapak Ibu. Sekalipun dia telah melewati peristiwa-peristiwa yang pahit, ketika dia diperhadapkan pada suatu peristiwa, itu adalah harga mati. Dia katakan, aku tidak mungkin, aku mau tetap setia pada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, apakah berhenti di sini? Nah, akhirnya Yusuf ini keluar masuk penjara. Bapak Ibu dan Saudara, perjalanan Yusuf akhirnya mengalami sebuah pemulihan. Ketika dia sanggup menafsirkan mimpi, dan dia akhirnya diangkat menjadi penguasa Mesir. Berhenti di situ? Masih tidak, ya. Bapak Ibu dan Saudara, perjalanan hidup kita sebagai orang yang percaya tentunya juga gak mudah, ya. Mempertahankan iman itu tidak mudah, Bapak. Ketika kita diperhadapkan pada situasi sulit, lek aku manut Pak Firman, manut Bu Yohana, ini yang aja. Wes aku tak anu dhewe wong urip-urip dhewe. Besok nanti urusane. Itu ya. Neraka donya Pak Firman ora ro, sok gawe apa-apa lah apa nuturi aku, gitu ya. Ini bukan hanya perkara masalah surga dan neraka. Keputusan kita saat menghadapi tantangan yang berat itulah yang akan menentukan masa depan kita. Sekali lagi, perjalanan hidup kita tidak hanya melulu masalah benda. Begitu loh. Ya, tidak hanya masalah makan, minum, dan apa yang kita punya. Hidup kita yang sesungguhnya adalah perkara-perkara rohani yang nantinya benda-benda, barang-barang yang kita punya kita tinggalkan semua. Dan disitulah kita akan berhadapan secara pribadi dengan Tuhan. Tuhan tidak butuh. Aku dendonya mangkare piro le. Omang piro. Tekeleng gila pokoknya. Lampu kelip-kelip pokoknya. Tidak perkara-perkara dunia. Sesungguhnya hidup kita di dunia adalah masalah-masalah yang rohani. Itulah yang diminta oleh Tuhan. Memang Tuhan tidak pernah yang mendesain kita dengan rancangan-rancangan buruk, ya, Yeremia 29 ayat 11. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk, tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ya, dalam Kejadian pasal 3, akhirnya apa, Bapak Ibu? Kutuk menjadi bagian kita. Ada sakit penyakit, ada penderitaan, ada susah payah. Nah, ketika perjalanan Adam dan Hawa setelah dia dibuang dan mengalami penderitaan, Bapak Ibu, apakah Allah membiarkan mereka berdua? Tidak. Tuhan tetap memelihara mereka sekalipun mereka dibuang dari hadapannya. Posisi kita sekarang masih ada di dalam bagian itu. Bagian derita fisik, ya sakit, ya kecewa, ya sedih, ya menderita, masih. Itu masih bagian kita saat ini karena natur tadi masih mengalir dalam diri kita. Namun ingat, Yesus Kristus datang mati di atas kayu salib. Dia menyelesaikan perkara-perkara yang paling penting dalam hidup manusia adalah masalah hidup yang nanti setelah kita mati. Tuhan Yesus datang memang diharapkan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu menjadi raja yang duniawi, kayak presiden,
Tidak berarti lah mboten asal mboten kabeh dahulu, mboten. Tugas kita, tanggung jawab kita, bagaimana kita melakukan tugas dan fungsi kita dalam rumah tangga tetap kita jalankan. Namun jangan akhirnya tujuan kita satu-satunya fokus kita juga menaruhnya karena perkara materi. Ya, kadang kita ini merasa bahwa dong kayak ini ya apa sih suwe gak usah wis karena gereja wis cuma atau ke gereja yang kebanyakan adalah menolong orang-orang yang apa supaya diberkati ya, tapi kan pujiannya aku diberkati, aku dilimpahi terus kayak itu, tapi tidak bekerja ngenteni kena enten sing sponsor iki apa bener kula kan di maju nggih ngajokno sponsor buka nggih Bapak Ibu dan saudara yang terkasih. Saya sampaikan itu kepada saudara kita. Kalau Tuhan punya rancangan-rancangan yang indah dalam hidup kita, jangan kemudian kita terus begini ya. Ya wes lah, rancangan Tuhan indah, gak tetap rancangan indah sih ya apa, gitu kan ya? Indahnya itu indah di mana? Rancangan Tuhan yang baik, yang indah itu ya apa gambare? Bapak Ibu yang terkasih, tema tadi yang dari tema awal. Tuhan itu merancangkan apa? Merancangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bapak Ibu, orang yang mengasihi Dia di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, ya. Ya, semua yang Kristen kan anak Tuhan. Oke. Tapi ada tulisannya yang mengasihi Dia. Berarti ada anak Tuhan yang tak mengasihi. ya lebih mengasihi dirinya sendiri. Kabeh lek tidak setuju dengan dia, ya. Kayak semua tidak perhatian ke dia. Jahe gitu ya. Nanti kalau ada persoalan minggat nanglongan. Menutup diri, ya, kecewa, mengasihani diri sendiri karena dia hanya mencintai dirinya. Kalau orang-orang sekitarnya tidak perhatian, dia marah dan kecewa. Tapi tema ini, tema dari gereja mengingatkan orang yang mengasihi Dia, orang yang mengasihi Tuhan. Bagaimana orang yang mengasihi Tuhan? Sering kali kami singgung ya. Mengasihi Tuhan. Apa yang harus dilakukan orang yang mengasihi Tuhan? Apa ciri-cirinya? Apa tanda-tandanya? Tidak cukup pergi ke gereja, Bapak Ibu. Tidak cukup memberi perpuluhan saja, Bapak Ibu. Tidak cukup pelayanan dari Senin sampai Minggu. Pelayanan tok. Tidak. Dalam kita mengasihi Tuhan adalah satu tanggung jawab. Ketika kita menempatkan Tuhan dalam prioritas utama dalam hidup ini, dan kita belajar terus-menerus bagaimana kita menundukkan diri di bagi Tuhan, tunduk ikut, ya, tunduk menundukkan diri di hadapan Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang membawa hidupnya untuk berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang membawa hidupnya ini untuk kemuliaan Tuhan. Bahwa itu kecukupan, bahwa itu kekurangan. Dalam keadaan berkelimpahan aku memuliakan Tuhan. Dalam keadaan kekurangan aku memuliakan Tuhan. Dalam kondisi aku sakit aku memuliakan Tuhan. Dalam kondisi sehat aku memuliakan Tuhan. Seperti yang Yesus lakukan. Dia sudah cukup lama menderita, diketing, dibully, dipojokkan oleh
dia tidak moro-moro balas dendam dengan masa lalu yang berat. Ya toh, aku biar wis tumpuk sorong, dulur-dulurku, aku dibenci, aku digeting, aku dibuang. Tapi ketika dia ada di rumah pejabat yang sangat kaya, dia malah tidak menggunakan hal itu untuk balas dendam dengan masa lalunya yang pahit. Biar kalau sore ya saya tak senang-senang kan, mumpung nyonya rumah ngajak aku, ini kan nikmat dunia, ini surga nendonya. Ya Pak ya Bapak Ibu, wong lanang. Lek wong lanang gue dari kawani ngoten mboten purun. Wong lanang wis. Gak lanang niku. Nggih napa nggih? Lempar dhewe, kula niku mboten golek, lempar dhewe. Ya. Kalau misalnya Yusuf adalah orang yang tidak menundukkan diri di kaki Tuhan, Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang terjadi ya. Bagaimana perjalanan hidup Yusuf kalau misalnya dia melayani nafsu birahi sang juragan? Saya tidak tahu. Karena Alkitab mencatat bahwa Yusuf mengatakan, aku tidak mungkin melukai hati Tuhanku sekalipun hidupku menderita, Bapak Ibu. Ketika akhirnya Tuhan mengangkat Yusuf menjadi seorang pembesar, apa kemudian lalu Yusuf merangkai sebuah rencana? Saiki aku jadi penguasa. Delok dulur-dulurku piye yo. Aku gak katene nyepuro. Ora kate. Aku lho dicemplungno seumur didol. Rasanya ini barang rombekan lek. Ya. Kira aku ngampuni. Oh, sampai mati aku nyemplung. Ora katene tak ampuni. Bapak Ibu dan Saudara, pergumulan berat Yusuf. Nggih napa nggih? Dapat ada persoalan dengan saudara? Ada, saya mengalami. Ada persoalan doa kita yang lama nggak dijawab Tuhan. Saya alami, Bapak Ibu. Kemarin saya berdoa ulang tahunnya Dega yang 34. Saya itu nangis nang Tuhan. Tuhan, aku demantu. Saya mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun ya. Mama minta kamu sudah punya calon istri tahun ini. Umur 35 kamu sudah nikah. Titik. Saya tidak kasih kata-kata apa-apa. Ayo kita makan. Enggak. Saat itu saya juga sibuk Bapak Ibu. Orang romantis lagi ya. Makan bersama, ngobrol. Saya kemana mau cari. Please. Itu ya. Biarkan jawabnya gitu. Makasih, I love you. Alah Reki. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam pergumulan kita masing-masing dalam keluarga, masing-masing sebagai seorang pribadi di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan ingin dalam hidup kita? Ketika kita menghadapi pergumulan-pergumulan yang ada 3 hal yang bisa kita bawa pulang pada pagi hari ini. Sama dari firman Tuhan. Dalam perkenanan Tuhan, keadaan bisa dipulihkan. Dalam perkenanan Tuhan, keadaan bisa dipulihkan. Ya, mujizat bisa terjadi dalam perkenanan Tuhan. Karena Allah memiliki kedaulatan yang sangat tinggi dalam hidup kita. Yang ketiga, makna dari Matius 7 ayat 9 sampai 11 bisa dibuka ya Bapak Ibu. Matius pasal 7 ayat 9 sampai 11. Bisakah ada yang menolong saya membacakan? Matius pasal 7 ayat 9 sampai 11. Matius pasal 7 ayat 9 dan 10. 9 sampai 11. Iya. Adakah seorang daripadamu yang memberi baju kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi emas jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang
mobil. Tuhan kan aku minta rumah, Tuhan kan aku minta ini. Bukan hanya perkara dunia yang tapi jauh lebih dalam maknanya. Kalau orang jahat saja tahu bagaimana dia berlaku baik, ya kan? Ya, saya yakin ya John G yang dianggap seperti disampaikan oleh Bapak Pendeta, orang yang paling jahat yang dianggap penjahat, dia tidak akan merancangkan ya rencana untuk anaknya dia celakai, kan tidak ya Bapak Ibu ya. Kalau orang jahat saja tahu mana yang baik, apalagi Tuhan terhadap ya, apalagi Tuhan terhadap orang yang mengasihi dia. Itu maknanya. Tuhan akan merancangkan yang terbaik bagi orang yang mengasihi dia. Orang yang mengasihi dia tidak berjalan menurut apa karepe aku. Orang yang berjalan di dalam rencana Tuhan tidak memfokuskan hidupnya hanya kepada hal-hal dunia, tapi dia menempatkan posisi dirinya sebagai aku ini memang anak Tuhan. Bagaimana aku mencerminkan hidupku sebagai anak Tuhan? Sekali lagi, Tuhan memiliki perkenanan untuk memulihkan hidup kita. Amin. Dan ada mukjizat atau tidak dalam kehidupanku, dalam kehidupan kita, marilah tetap kita dalam kondisi bahwa kita ini ada dalam genggaman tangan Tuhan. Roma 8 ayat 8. Segala perkara ya, semuanya itu adalah campur tangan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan kita. Amin. Mari kita berdiri. Mari kita naikkan pujian kami. Tuhan sedang merajut hidup kita, sedang merangkai hidup kita seperti rangkaian bunga ini ya Bapak Ibu ya. Kehidupan kita ada yang pahit, ada air mata, ada kecewa, ada luka hati. Tapi di situ Tuhan juga menyediakan berkat-berkat pemeliharaan kepada kita. Ya, dirangkai menjadi suatu rangkaian bunga yang begitu indah. Kita bisa memandangnya yang senang. Seperti juga lukisan ya, ada cat yang berwarna hitam. Mungkin masa lalu kita terlalu gelap, terlalu hitam. Orang menganggap kita ini sudah bukan orang yang layak untuk duduk di gereja. Tetapi ketika Tuhan angkat kita diberi kesempatan untuk menerima kasih karunia-Nya, maka kita dipercaya untuk bisa melayani. Bapak Ibu, itu rangkaian yang Tuhan buat dalam hidup kita. Tuhan sedang merenggang hidup kita menjadi suatu bangunan, menjadi suatu bentuk yang dimana Allah namanya dimuliakan. Percayalah, dalam kita berjalan dalam kebenaran Tuhan, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kita akan lihat melayani kasih-Nya. Terima kasih. Amin.
tahu janji-Mu, pasti Tuhan tepati. Pasti ada saatnya Tuhan memulihkan hidup kami. Kami beriman, kami percaya pembaharuan, pemulihan Tuhan wujud nyatakan itu dalam hidup kami. Saat ini ya Tuhan, ketika kami menunggu, ketika kami berjalan di dalam waktu itu, tolong supaya kami tetap dikuatkan iman kami ya Tuhan. Untuk kami melihat janji Tuhan adalah merupakan seperti perjalanan yang panjang, yang tentu saja ada banyak pengaruh-pengaruh untuk kami tidak setia, untuk kami tidak percaya kepada Engkau. Tolonglah Tuhan, tolong kami supaya dalam perjalanan kami menuju di mana janji Tuhan itu dinyatakan, yaitu pemulihan. Ajarilah kami untuk tetap fokus kepadamu ya Tuhan, untuk tetap memandang Engkau, untuk kami tidak mau lagi bermain-main dengan pikiran kami yang dangkal, bermain-main dengan segala rekayasa yang jahat. Terima kasih pelajaran yang indah yang boleh kami dapat. Yusuf mengalami penderitaan yang begitu panjang di tengah-tengah kesulitan dan tantangan yang besar. Dia mengatakan bahwa aku tidak akan melukai Tuhan, aku tidak ingin menyakiti Tuhan. Bahkan ketika dia diangkat menjadi seorang pembesar yang sangat terhormat kedudukannya, justru dia merangkul saudara-saudara, memberikan pengampunan, memberikan maaf, mengasihi mereka, mencintai mereka kembali, dan bahkan memberkati mereka. Tuhan, kami ingin bahwa perjalanan hidup kami menunggu rancangan-rancangan yang terbaik, Amin. menunggu janji Tuhan pemulihan itu, bahwa kami ya Tuhan untuk terus mengalami penuh